Kau ini gila atau bagaimana, Riz? Sudah tahu kalau istrimu itu punya bayi di rumahnya. Dia baru saja melahirkan, tapi kau malah membiarkannya sendirian. Kau sibuk dengan pekerjaanmu dan mementingkan pekerjaanmu daripada anak dan istrimu. Ruelah marah-marah kepada putranya. Wanita itu benar-benar tidak memberikan ampun. Ia sayang sakit hati saat melihat Annabel yang sendirian di rumah menjaga Angela. Menjaga bayi adalah hal yang sangat sulit, apalagi Annabel berusia baru belasan tahun. Iya, mungkin karena memang pasienmu itu lebih penting daripada istri dan anakmu, teriak Ruela. Mendengar hal itu membuat Riz langsung menoleh pada mamanya dan ia menatapnya dengan tatapan yang cukup dingin. Apa yang mama katakan? Aku tidak pernah berpikir seperti itu, Ma, seru Riz melemparkan jas putihnya ke sofa. Tapi memang begitu adanya. Kau tidak pernah kasihan kepada istrimu sendiri. Kalau kau merasa kasihan, sayang pada istrimu, tidak mungkin kau meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Bagi Cruella menuju ke arah Annabel yang kini duduk di sofa. Gadis itu hanya menundukkan kepalanya saja. Mungkin saat ini memang Ruelah membelanya, tapi kalau nanti wanita itu pulang, ia takut kalau Riz akan balik marah padanya. Padahal tadi Annabel sudah memperingatkannya untuk tidak memarahi Riz. Annabel tidak menarik pelan lengan Ruelah. Gadis itu mendongak dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Mama sudah. Annabel tidak apa-apa, Ma, ujar Annabel. Tidak apa-apa bagaimana? Tadi anakmu menangis seperti itu. Kalau tidak ada Mama, bisa-bisa anakmu mati menangis, teriak Ruela. Annabel dia menundukkan kepalanya takut. Ia kembali mendongak menatap istrinya yang kini menatapnya. Riz mengembuskan nafasnya pelan. Laki-laki itu tahu kalau saat ini Annabel pasti sangat takut padanya. Takut kalau laki-laki itu marah padanya. Aku mengambil ini tadi, ujar Riz meletakkan sebuah amplop putih di atas meja. Aku mengambil surat cuti untuk diriku sendiri. Aku cuti 2 minggu demi mereka, Ma. Aku sayang pada mereka. Aku memikirkan mereka dan tidak menjadi laki-laki yang egois. Kalian saja yang salah berpikir. Riz langsung melenggang pergi. Annabel menatap punggung laki-laki itu yang kini menjauh darinya. Gadis itu menunjukkan kepalanya dan mengusir wajahnya pelan. Padahal ia tidak menginginkan sebuah pertengkaran seperti ini. Namun saat ini suaminya itu malah marah-marah dan Annabel juga tidak bisa menghentikannya. Biarkan saja dia marah, biar dia sadar di mana letak kesalahannya. Biar sadar kalau dia ternyata salah dengan sifat-sifatnya ini. Annabel, bagi wanita itu, Annabel tidak terlalu menanggapinya. Ia malah takut sendiri. Saat ini, gadis itu meremas-remas dress yang ia pakai. Harusnya Mama tidak marah padanya. Kalau seperti ini nanti Annabel yang akan dimusuhi, ujar Annabel. Bukan berarti ia bermaksud menyalahkan Mama mertuanya. Ruela menatapnya. Kedua manik mata wanita itu bergerak gelisah dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Annabel. Tidak, Nak, semua itu tidak akan terjadi. Percaya pada Mama, dia tidak akan berani marah-marah padamu. Annabel menundukkan kepalanya dan ia kembali terdiam. Ruela, kapan pulang? Sebentar lagi. Dan kelanjutannya antara Annabel dan juga Riz, dia tidak akan tahu dan tidak akan pernah mau tahu. Annabel sendiri yang akan menanggung semua itu. Hari sudah malam. Ternyata benar dugaan Annabel kalau suami dari pembantunya saat ini sakit, jadi wanita itu tidak datang. Selama Angela tertidur mengambil sibuk membulatkan makan malam,
ia menyempatkan waktunya dan putrinya dijaga oleh suaminya. Riz, ayo makan malam. Aku sudah memasakkan sesuatu untukmu, ajak Annabel yang berdiri di ambang pintu kamar dan menatap suaminya yang tengah duduk di sana. Kau makan sendiri saja, aku tidak lapar, jawabnya dengan nada dingin. Annabel sudah menduganya, pasti laki-laki itu kini marah padanya. Riz menjawab kata-katanya dengan nada dingin. Itu adalah salah satu petunjuk utama kalau dia marah. Padahal urusan masalah siang tadi, ia tidak mengadu hal yang aneh-aneh kepada Ruelang. Hanya saja wanita itu sendiri yang tidak terima kalau Annabel ditinggal sendirian di rumah. Annabel masuk ke dalam kamar. Ia berjalan mendekati suaminya. Riz, kau marah pada mama ya? Atau marah padaku juga? Annabel tersenyum manis dan gadis itu menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Tidak apa-apa, kalau kau memang marah padaku, asal kau tidak pernah marah pada Angela. Siang tadi aku memang sempat menghubungi mama karena aku tidak bisa menghentikan tangisan Angela yang begitu hebat. Aku juga tidak bisa menjadi mama yang hebat untuknya. Aku tidak bisa menghentikan tangisan anakku sendiri karena aku baru 5 hari menjadi seorang mama dan aku tidak lucu sama sekali. Annabel mengatakannya dengan menundukkan kepalanya dan kedua matanya yang menunjukkan sebuah kesedihan yang mendalam. Riz mengembuskan nafasnya pelan. Laki-laki itu menatapnya dalam-dalam sebelumnya bangkit dari duduknya dan langsung memeluk Annabel dengan erat. Satu tangannya mengusap-usap rambut Annabel. Apa yang kau katakan, sayang? Aku tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku tidak marah padamu, ujar Riz menangkap kedua pipi Annabel. Gadis itu menangis. Annabel terisak-isak berat. Aku tidak bisa menjadi mama yang baik untuk Angela. Buktinya Angela saat ini masih menangis, lirik Annabel dengan sangat sedih. Sayang, kau adalah mama yang hebat. Jangan merasa aku tidak bisa karena aku baru 5 hari menjalani status barumu. Jadi aku rasa wajar dan aku tidak lagi marah-marah padamu. Riz mengusap pipi Annabel. Kau jangan bersifat dingin padaku. Aku takut dengan sifat dinginmu ini. Aku mohon jangan seperti ini lagi, lirik Annabel menggenggam tangan Riz. Laki-laki itu kian erat memeluknya dan ia membawa wajah Annabel pada tidak sayang. Tidak, aku tidak marah padamu. Tenanglah dan jangan khawatir, bisik Riz mengecup pelipis istrinya. Kau masih tidak mau makan? Aku sudah berusaha menyempatkan memasak di sela waktu kelelahanku. Setidaknya sedikit saja, pinta Annabel. Riz terkekeh. Iya, aku akan makan, tenanglah. Hanya kalimat itu saja, sederhana dan simpel, namun sudah membuat Annabel merasa lega mendengarnya. Gadis itu menganggukkan kepalanya dan ia langsung menarik lengan Riz untuk mendekati meja makan yang berada di samping mereka. Selama Angela tertidur, bagian atas terasa mudah menghandle semuanya. Mereka berdua kini tengah menikmati makan malamnya, dan Annabel juga terlihat lebih baik saat melihat Riz yang ternyata tidak marah-marah padanya. Riz, kalau besok kau tidak ke rumah sakit, tolong pagi hari kau menjaga Angela ya. Aku akan sibuk memasak dan membersihkan rumah, ujar Annabel. Kau saja yang menjaga Angela dan duduk di sini, biar aku yang memasak dan membersihkan rumah, jawab Riz. Hah? Tapi kan Riz meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Patuh padaku, sayang. Riz pagi ini sudah sibuk memasak, tidak seperti hari-hari biasanya. Laki-laki itu benar-benar menggantikan posisi Annabel yang biasanya di rumah. Laki-laki itu tengah menarik lengan Annabel dengan pelan.
Ia mengajak Annabel pergi ke ruang makan bersamanya. Kau harus mencicipi masakanku. Sepertinya aku akan berhenti menjadi dokter dan akan menjadi chef, seru Riz di balik candaan yang membuat Annabel tertawa. Kau jangan bermain-main denganku, Riz. Kenapa kau malah memilih menjadi chef? Tanya Annabel ikut terkekeh mendengarnya. Riz hanya memberikan senyuman tipis dan kini Annabel ikut dengannya. Duduk di sana, gadis itu menatah beberapa masakan yang ada di atas meja. Lalu ia menatap suaminya dan kembali tersenyum. Ini semua kau yang memasaknya? Tanya Annabel. Tentu saja, kalau bukan aku memangnya siapa lagi? Tanya Riz terkekeh. Mendengar hal itu membuat Annabel merasa bangga. Ia menatap dalam-dalam laki-laki itu dan kembali tersenyum tipis. Aku tidak menyangka kalau kau sehebat ini, Riz, ujar gadis itu. Iya, itulah aku sayang, jawab Riz memiringkan kepalanya. Aku yakin dengan kamu sekali makan saja, maka kau akan ketagihan nanti. Mendengar hal itu, anaknya laki-laki tertawa. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dan kini berani mengambil satu piring dan juga makan yang ada di hadapannya. Ekspresi wajah Riz benar-benar menanti respon dan juga penilaian Annabel pada masakannya. Hari pertamanya libur ke rumah, ia tidak ingin membuat mood Annabel menjadi kacau. Annabel mau makan, gadis itu mengerutkan keningnya dan ia langsung menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bagaimana? Tidak enak, tidak usah dimakan, juga tidak apa-apa, ujar Annabel yang sudah tidak percaya diri lagi seperti di awal. Tadi kau tidak mencicipinya ya? Tanya Annabel. Riz menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, kan aku sudah bilang padamu kalau tidak enak tidak usah dimakan, ujar Riz mengembuskan nafasnya berat. Annabel malah tertawa. Kata siapa enak? Ini sangat enak, seru Annabel. Riz melebarkan kedua matanya mendengar hal itu. Ia kini mengambil sendok dan mencicipi masakan yang tadi ia masak sendiri. Laki-laki itu tersenyum dan ia mengangguk penuh percaya diri. Apa aku bilang? Masakanku itu enak. Tahu begini aku kalau siang menjadi dokter, kalau malam menjadi chef, serunya dengan tertawa pelan. Kau boleh mengambil semua profesi, sampai-sampai aku tidak kebagian dan menjadi pengangguran, seru Annabel tertawa. Angela pasti bangga kalau mempunyai papa seorang dokter, namun punya kemampuan yang sangat handal untuk memasak, seru Riz kini menatap Annabel yang tengah makan. Annabel menganggukkan kepalanya. Dia selalu bangga padamu agar kau tahu akan hal itu. Riz senang mendengarnya. Ia benar-benar mempunyai seseorang yang menyemangatinya sangat tulus seperti Annabel, pasangan yang selalu mendukungnya setiap saat dan memberikan apapun yang diinginkan oleh Riz. Di tengah mereka yang kini sedang asik, tiba-tiba ponsel milik Riz berdering. Laki-laki itu bangkit dari duduknya dan mengambil ponselnya di meja. Pelayan Chelsea, lirih Riz. Laki-laki itu menjawabnya. Halo pelayan, Tuan, sekarang Tuan ada di mana? Tuan bisa datang ke rumah tidak? Nyonya kamu lagi. Tuan, saat ini Nyonya pingsan dan saya meminta pertolongan untuk membawa Nyonya ke rumah sakit, seru wanita itu. Riz melebarkan kedua matanya mendengar kabar ini. Kabarnya sangat buruk. Baiklah, aku akan ke rumah sakit sekarang juga. Annabel memperhatikan suaminya. Gadis itu menatapnya dari jauh. Sebelum ini ia berjalan mendekati Riz. Riz, ada apa? Tanya Annabel menatap suaminya. Riz menoleh. Ia menjaga kedua bunda Annabel dan menatapnya dalam-dalam. Ibu kambuh, tapi kau jangan khawatir karena sekarang ibu sudah dibawa ke rumah sakit, jawab Riz. Kedua mata Annabel melebar. Ia langsung mengubah ekspresinya menjadi sangat bingung dan juga kaget. Ibu, lalu sekarang bagaimana? Pekik Annabel menutup mulutnya dan kedua matanya yang kini berkaca-kaca.
tidak akan terjadi hal buruk pada ibu. Percayalah padaku, aku akan ke rumah sakit sekarang juga dan memastikan kondisi ibu. Kalau ada apa-apa, kau bisa menghubungi mama. Aku akan meminta mama untuk kesini, paham sayang? Seru Riz menatap istrinya. Annabel menganggukkan kepalanya dan ia diam di tempat dengan hati yang sedih. Annabel menatap suaminya yang berlari, bersiap pergi ke rumah sakit. Mungkin semua ini benar. Kalau sakit yang dirasakan Talia juga sikapnya yang berubah kepada Annabel, itu semua adalah efek samping dari rasa sakit yang dialami. Ibu, lirik Annabel sedih. Di mana Riz, Anna? Kenapa dia tidak becus sekali meninggalkanmu di rumah sendirian? Justin siang ini datang bersama dengan Diana dan laki-laki itu menatap Annabel yang baru saja menangis. Justin menarik pundak Annabel dan dia menatapnya dari dekat untuk memastikan. Anna, kau menangis? Begitu Justin dengan ekspresi cemas. Ia mendapatkan wajahnya pada Annabel. Katakan padaku, kenapa kau menangis? Apa kabar dengan Riz? Dia menyakitimu? Begitu Justin panik dan takut sendiri. Gadis itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak kak, bukan itu. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Begitu Justin panik. Ibu kembali kambuh pagi tadi dan sampai saat ini Riz belum juga pulang membawa kabar bagaimana kondisi ibu. Aku sangat takut terjadi sesuatu hal buruk padanya kak, ujar Annabel mengusap air matanya. Annabel menangis. Ia benar-benar sangat takut dengan kondisi ibunya saat ini yang dirasa memburuk. Dari arah kamar, Yana menatap mereka berdua. Wanita itu tengah menjaga Angela, dan sebelumnya Annabel sudah lebih dulu cerita pada Riana daripada dengan Justin. Justin memeluk Annabel. Ia tahu bagaimana kondisi Annabel saat ini yang pastinya sangat sedih. Aku takut kak, aku takut terjadi sesuatu yang buruk kepada ibu. Bagaimana kalau ibu kenapa-napa kak? Lirik Annabel meremat lengan Justin. Tidak Annabel, tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Percayalah, lirik Justin memeluknya. Annabel menangis. Semarah apapun Talia padanya, tetap saja wanita itu adalah ibunya. Orang yang pertama kali membuat Annabel mengenal dunia dan juga keindahan, bahkan kepahitan di dunia ini. Terlebih lagi saat ini tidak bisa menjenguk ibunya karena Annabel punya Angela yang tidak bisa ia tinggal kemana-mana. Di tengah mereka kini nampaklah mobil milik Riz yang masuk ke dalam pekarangan rumah. Riz, diri Annabel. Gadis itu langsung bangkit dari duduknya. Ia berjalan ke depan dan mendekati suaminya. Riz, bagaimana kondisi ibu? Tanya Annabel. Laki-laki itu menatapnya sedih. Kondisi ibu memburuk. Ibu ditemukan dalam keadaan mencoba bunuh diri, jawab Riz lirik. Annabel menutup mulutnya dan menangis kuat-kuat. Ia langsung berpikir kalau itu semua adalah kesalahannya. Riz langsung memeluk istrinya dengan erat. Annabel pasti terpukul hebat. Riz, isak Annabel. Dekapan Riz kian kuat. Tidak Anna, ini bukan salahmu. Tenanglah.